Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala hakimun minal hukama'i man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'malu. Telah berkata siapa hakim, orang ahlul hikmah, minal hukama, daripada orang-orang yang ahlul hikmah. Man amila sab'atan, barang siapa yang mengamalkan atau berbuat sab'atan 7 perkara, duna sab'atin, tanpa 7 perkara, lam yantafi', maka tidak memperoleh manfaat, bima ya'malu, dengan apa yang dia kerjakan. Maksudnya siapa orang yang beramal atau mengamalkan 7 perkara tanpa adanya 7 perkara lainnya, maka dia tidak mendapatkan manfaat apa yang dia kerjakan. Awaluha ayya'mala bil khawfi dunal hadari. Yang pertama, dia beramal atau mengerjakan bil khawfi, takut, ya, dia dengan rasa takut, dunal hadari, tanpa adanya hadrun, hati-hati, atau dia menjaga diri. Yakni maksudnya adalah yaqulu inni akhafu adzaballahi, dia berkata sesungguhnya saya takut terhadap siksa Allah. Wala yahdharu minadz-dzunubi, akan tetapi dia tidak menjaga diri dari dosa-dosa. Fala yanfa'uhu dzalikal qaulu syai'an, maka tidak ada manfaat baginya ucapan tersebut sedikit pun, ya. Jadi tidak sedikit pun manfaat daripada ucapan dia. Ya, dia berkata saya ini takut kepada siksa Allah, saya takut kepada Allah, saya takut neraka. Tapi dia sendiri tidak mau menjaga diri dari dosa-dosa. Maka ucapannya itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Wasani ayya'mala birraja'i duna talabi. Yang kedua, dia mengamalkan atau dia berharap, ya, tanpa dia menuntut diri. Maksudnya bagaimana? Yakni yaqulu inni arju thawaballahi ta'ala wa la yatlubuhu bil a'mali sholihah. Ini sesungguhnya saya arju, berharap atau mengharapkan, thawaballahi, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa la yatlubuhu, akan tetapi dia tidak mau menuntutnya, tidak mau mencarinya atau memintanya, ya, bila amali sholihah, dengan amal sholihah. Lam tangfahu maqalatu sya'an, maka tidak ada sedikit pun manfaat dari ucapannya dia. Jadi dia berkata saya mengharapkan pahala dari Allah, saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala atau balasan yang berlipat ganda misalnya, tapi dia sendiri tidak mau mencarinya. Dengan apa mencari pahala tersebut? Dengan amal soleh, dengan amal yang baik, ya. Secara logika aja tidak masuk akal, dia pengen pahala, pengen dapat pahala dari Allah, tapi dia tidak mau berbuat baik, dia tidak mau beramal soleh. Maka ucapan yang seperti ini, lam tangfa'u maqalatuhu, tidak ada manfaatnya sedikit pun ucapan tersebut. Wa thalithu bin niyati dunal qasdi. Yang kedua, bin niyati, maksudnya ayya'mala bin niyati, dia berniat, ya, mempunyai niat, beramal dengan niatnya dia, dunal qasdi, tanpa maksud, maksudnya tanpa ada tekad bulat. Yakni yanwi biqalbihi, maksudnya dia niat di dalam hatinya, ayya'mala bitta'ati, untuk dia mengamalkan ketaatan, wal khairati, dan kebaikan-kebaikan, wala yaqsudu binafsihi, wala yaqsidu binafsihi, akan tetapi tidak ada tekad bulat, ya, tidak ada tekad di dalam dirinya itu. Lam tangfa'uhu niyatu syai'an, maka niatnya itu sedikit pun tidak ada manfaat baginya. Ya, dia niat di dalam hatinya, saya mau mengamalkan taat, saya mau berbuat baik, ya, saya mau beramal soleh, tetapi tidak ada keseriusan, ya, tidak ada keseriusan, tidak ada tekad di dalam dirinya, ya, maka tidak
sia-sia niatnya tersebut, ya, tidak ada manfaatnya. Warabi'u biddu'ai dunal jahdi. Yang keempat adalah dia berdoa dunal jahdi, tanpa adanya kesungguhan. Yakni maksudnya adalah ya Allah Ta'ala, dia berdoa kepada Allah ayyuwaffiqahu, agar Allah memberikan taufiknya, agar Allah memberikan petunjuknya, lil khairi, untuk kebaikan. Wala yajtahidu, akan tetapi dia tidak bersungguh-sungguh di dalam berdoanya itu, lam yanfa'uhu du'a'uhu syai'an, maka sedikit pun tidak ada manfaat daripada doanya tersebut. Mungkin ini ada salah satu di antara doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam doa kita ini tidak ada mujahadah, tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan dalam berdoa kepada Allah. Makanya wajar doa kita tidak atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lahu ayyajtahidahu liyuwaffiqahu Allah taala. Maka sudah semestinya, seharusnya, seyogianya, ya, agar kita di dalam berdoa itu mesti bersungguh-sungguh agar Allah memberikan taufiknya, ya. Kama qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sungguh-sungguh fina, di dalam menjalankan ketaatannya kepada kami, di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami beri petunjuk jalan-jalan kami, ya, kepada mereka. Wa annallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yakni maksud daripada ayat ini adalah alladzina jahadu fi ta'atina. Maksudnya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada kami. Maksudnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dinina, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya Allah. Lanuwaffiqannahum, ya, lidzalika, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka, ya. Lidzalika, petunjuk apa? Yaitu subulana, jalan-jalan tersebut. Wal khamisu bil istighfari dunan nadami. Yang kelima adalah dia beristighfar, ya, dia mengamalkan istighfar, dia mau minta ampunan kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah dunan nadami, tanpa adanya penyesalan. Yakni yaqulu astaghfirullah walayandamu. Yakni dia berkata astaghfirullah, saya meminta ampunan kepada Allah. Walayandamu, akan tetapi dia tidak menyesal ala maka minhu minadzunubi, ya, atas dosa-dosa yang dulu telah dia lakukan, ya. Dosa-dosa yang dia punya di masa lalu, tidak ada penyesalan sedikit pun. Tapi dia meminta ampunan kepada Allah. Lam yanfa'uhul istighfar, maka tidak ada manfaatnya baginya istighfar tersebut, ya. Makanya penyesalan ini adalah salah satu di antara syarat taubat, ya, karena syarat taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin kan ada 3. Yang pertama, kita minta ampunan kepada Allah, yakni istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah. Kedua, adanya penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, ya, kita benar-benar menyesal. Yang ketiganya, kita ada azam itu bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu kalau dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa kita ada sangkut pautnya dengan manusia, ada hablum minan nas, misalnya kita punya salah kepada orang, kita pernah berbuat zalim sama orang, maka syarat tobatnya ditambah satu lagi, yaitu kita mesti minta halal daripada orang tersebut, minta maaf. Jadi istighfarnya sia-sia, dia bukan tidak ada manfaatnya, ya. Karena dia minta ampunan kepada Allah tapi tidak ada penyesalan di dalam dirinya atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yakni bighairi nadamah, yakni maksudnya adalah tanpa adanya penyesalan.
Wasadisu bil alaniyah dunas sarirah. Bil alaniyati dunas sarirati. Yang keenam adalah itu dia beramal bil alaniyah di tempat yang ramai, di tempat yang terang-terangan. Maksudnya terang-terangan itu banyak orang. Dunas sarirah, bukan di tempat yang sembunyi-sembunyi ya. Artinya dia beramal soleh bukannya diam-diam, tapi di tempat yang terang-terangan, secara terang-terangan. Yakni yuslihu umurahu fil alaniyah, maksudnya dia memperbaiki perkara-perkaranya dia di secara terang-terangan ya. Maksudnya ketika sholat di musola, di masjid, dia sholatnya bagus, khusyuk, pelan. Begitu di rumah sholatnya kayak kereta cepat ya. Di tempat umum dia mau mengeluarkan sodakohnya, dia keluarkan, kelihatan uangnya. Tapi begitu di tempat yang sembunyi-sembunyi dia tidak mau sodakoh, pelit ya. Contoh kecilnya seperti itu, dan masih banyak yang lainnya. Wala yasluhuha fis sirri, tapi dia tidak memperbagus amalnya itu, memperbaiki perkaranya itu pada tempat yang sembunyi-sembunyi ya. Dia tidak berbuat baik secara sembunyi-sembunyi. Jadi dia kelihatan baik itu kalau lagi rame. Lam tangfa'uhu ala niyatu syai'an, maka tidak ada sedikit pun manfaatnya dia berbuat di tempat yang terang-terangan itu. Ya, dia berbuat secara terang-terangan itu tidak ada manfaatnya. Karena dia hanya ingin dilihat orang saja, terang-terangan banyak orang di tempat umum. Ya, dia berbuat baik. Begitu di tempat sembunyi-sembunyi, artinya dia sedang sendiri di suatu tempat sepi, dia ya, amal dia, sholat dia atau perbuatan dia tidak sebaik di tempat yang terang-terangan. Wasabi'u, yang ketujuh, ayya'mala bil qaddi dunal ikhlasi. Itu dia mengamalkan, dia beramal, dia berbuat ya, bil qaddi, dengan qaddi itu keras, maksudnya dengan sungguh-sungguh sampai dia letih, lelah, capek. Dunal ikhlasi, tapi tidak ikhlas. Maksudnya adalah yajtahidu fit ta'ati wa la takun a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Maksudnya apa? Dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan taat, akan tapi tidak ada daripada amal-amal dia itu ikhlas. Maksudnya tidak ada keikhlasan daripada perbuatan yang dia lakukan itu. Contohnya dia rajin betul-betul, sungguh-sungguh, malam bangun tahajud, sholat tahajud sampai misalnya 8 rakaat, hajatnya sampai 10 rakaat misalnya ya, zikirnya sampai berjam-jam ya, sampai artinya dia sungguh-sungguh, kelihatan keseriusannya ya, sampai terlihat capek ya. Akan tetapi tidak ada keikhlasan di dalam dia beramal seperti itu ya, tidak ada keikhlasan liwajhillah, untuk mengharap ridhanya Allah. Lam tangfa'uhu a'maluhu bighairi ikhlasin, maka tidak ada manfaatnya amal-amalan yang dilakukan itu karena tidak ikhlas. Wa yakunu dzalika ightiraran minhu binafsihi. Dan amalan-amalan yang dilakukan itu justru dia itu tertipu oleh dirinya, tertipu oleh amalan-amalan yang dia lakukan. Ya. Dia kira itu dia berbuat seperti itu dia mendapatkan ridhonya Allah. Dia kira dia mendapatkan pahala dari Allah karena dia benar-benar sholat tahajudnya sampai 8 rakaat misalnya, zikirnya sampai berjam-jam, sholat duha pun tidak ketinggalan ya. Dia kira dia mendapatkan pahala dari Allah, dia kira dia mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dia tidak ikhlas dalam mengerjakannya itu. Maka dia itu sebenarnya tertipu oleh amalnya dia sendiri. Dia tertipu oleh dirinya sendiri ya. Wallahu a'lamu bissawab.